Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 16 akan menjelaskan mengenai tugas satu Mixing Energy Station dengan tema Liquid with Granular Solid. Dengan dosen pengampu Dr. Haja Leili Nurul Komaria, STMT. Kami beranggotakan saya sendiri, Dina Aprilia Permatasari dengan ujung NIM 012, kemudian ada Lucia Apriani dengan ujung NIM 017, kemudian ada Anissa Ramadhani dengan ujung NIM 095. Next slide. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai materi solid suspension. Solid suspension atau suspensi padatan didefinisikan sebagai mempertahankan bubur partikel padat dalam cairan. Ini biasanya berkaitan dengan sistem di mana padatan akan mengendap di dasar bejana jika tidak ada pengadukan. Hal ini juga dapat merujuk pada mempertahankan bubur padatan yang seharusnya mengapung. Bisa dilihat pada gambar berikut. Contoh dari solid suspension itu sendiri ada campuran tepung dan air, campuran air dan kopi, lumpur dan susu. Pada masing-masing contoh ini, partikel padat granular tersebar di seluruh cairan dan tidak membentuk campuran yang homogen. Next slide. Berikut adalah ilustrasi mengenai solid suspension. Berikutnya adalah mengenai contoh soal perhitungan. Contoh soal perhitungan pertama yaitu mengenai menghitung kecepatan suspension impeller suspension, di mana suspensionnya sendiri yaitu berbahan baku AlCl atau aluminium kristal di metil klorida. Impeller tersebut memiliki 45 derajat pisau blade dengan nilai D per T-nya yaitu 1/3 dan nilai lebar blade-nya itu sendiri D per 4 atau berlokasi di nilai C per T. Jadi C per T itu memiliki nilai 1/8 inch per vessel diameter. Dan ketika nilai tersebut diinput, maka ukuran partikel AlCl3 atau aluminium itu sebesar 5000 UM. Dan densitas partikelnya yaitu sebesar 2,44 gram per mili jika dikonversikan menjadi 2440 kg per meter kubik. Sedangkan nilai densitas airnya yaitu 1326 gram per mili dan viskositas liquidnya yaitu 1/cp. Setelah dikalkulat, sehingga menghasilkan impeller diameternya yaitu sebesar 0,724 meter atau nilai jika dikonversikan menjadi 9,81 meter per second kuadrat. Sedangkan nilai outputnya sendiri atau viskositas kinematiknya yaitu sebesar 7,54 0,7 meter per meter kuadrat per second dan nilai NJS-nya yaitu sebesar 0,95 rps atau 57 rpm. Berikutnya, mass transfer. Dalam konteks liquid with granular solid, mass transfer dapat diartikan sebagai perpindahan massa antara fase cair dan fase padat dalam suatu agitation vessel. Agitation vessel adalah suatu kondisi di mana partikel padat terdistribusi secara merata di lapisan cair. Contoh massa transfer dalam liquid with granular solid terjadi ketika zat-zat yang larut dalam cairan pindah ke atau dari butiran-butiran kecil. Misalnya ketika mencampur air garam dan pasir. Garam akan larut dalam air dan pindah ke pasir. Berikut ini ilustrasi dari mass transfer dalam liquid with granular solid.
Ini adalah perhitungan mengenai mass transfer. Untuk memproduksi serbuk ganda dari emulsi minyak air, tersedia dua campuran baling-baling portabel berbilah 3. Impeller berdiameter 0,35 m berputar pada 1 Hz dan impeller 0,50 m berputar pada 2 Hz. Dengan asumsi kondisi turbulen berlaku, unit mana yang memiliki konsumsi daya lebih rendah. Pada diameter 0,35 m dayanya 0,0053 K, sedangkan pada diameter 0,50 m dayanya sebesar 0,25 K. Sehingga bisa diketahui jika daya pada diameter 0,50 m ini lebih besar dibandingkan daya pada diameter 0,35 m. Perbedaannya itu sebesar 2,12%. Selanjutnya, itu ada dissolution. Dissolution atau pembubaran adalah proses melarutkan zat padat dalam pelarut. Zat padat terdispersi dalam pelarut untuk mendapatkan campuran homogen. Cairan yang disebut pelarut mempunyai kemampuan untuk melarutkan zat lain yang terkandung di dalam tangki melalui sistem pengadukan. Campuran yang diperoleh disebut larutan. Contohnya adalah ketika kita menambahkan kopi bubuk ke dalam air panas terjadi proses dissolution. Kopi bubuk terlarut dalam air panas, suhu air panas membantu untuk memecah partikel kopi dan meningkatkan laju pembubaran. Pengadukan juga dapat mempercepat proses dengan meningkatkan kontak antara kopi dan air. Next. Jadi di sini tuh ada contoh dari pencampuran dari gula dan air. Today, we're going to show you how to rapidly dissolve sugar at ambient temperature. Using just a simple agitator, it can be a slow process, and you have to heat the water to help the sugar dissolve. But with a Silverson mixer, you don't need to do that. The high shear action of the mixer rapidly breaks down the sugar granules as they pass through the rotor stator workhead, exposing the largest possible surface area of sugar to the water. This greatly accelerates the solubilization process. Our mixers can dissolve up to a 66 Brix sugar solution at ambient temperature in a fraction of the time taken by conventional methods, dramatically cutting your process time and costs. We offer a range of powder. Selanjutnya itu ada perhitungan. Jadi berdasarkan soal di atas ini dapat diketahui diameter bejana yaitu 4 feet atau 1,2 meter, kedalaman bejana atau T yaitu 6 feet atau 1,8 meter, jenis material atau specific gravity yaitu 2,65, besar material yaitu 20%, dan diameter impeller yaitu 1,5 feet atau 0,45 meter, dan jarak dari impeller dari dasar bejana yaitu 3 feet atau 0,9 meter. Untuk penyelesaiannya yang ditanya itu di sini adalah kecepatan dari critical stirrer. Jadi yang pertama itu kita harus mencari nilai N. Untuk mencari nilai N yaitu dengan rumus G sama dengan T per H pangkat 0,5. Di sini dengan nilai gravitasi yaitu 9,81, nilai T yaitu 1,8, dan nilai H 0,9, pangkat 0,5, didapatkan nilai N yaitu 4,4 rpm. Jadi kecepatan pengaduk kritis adalah 4,4 rpm. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, itulah sekian materi penjelasan mengenai tugas mixing dan agitation dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.